Shalom kakak-kakak, berjumpa kembali dengan Klinik Sekolah Minggu, tempat di mana video pembelajaran yang menarik, informatif, inovatif, solutif, dan kreatif membelajarkan para guru sekolah minggu di dalam mengelola kelas sekolah minggu. Sebab itu, tidak salah jika kakak-kakak guru sekolah minggu wajib melihat setiap materi pembelajaran yang ada di channel Klinik Sekolah Minggu ini. Kakak-kakak, seorang pendidik secara umum memiliki 4 kompetensi dasar, termasuk juga guru sekolah minggu. Kompetensi dasar yang saya maksudkan adalah kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi ini selayaknya pula dimiliki oleh pendidik atau guru sekolah minggu. Hal ini diamanatkan melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwa pendidik, dan tentu saja dalam hal ini adalah termasuk kakak-kakak guru sekolah minggu, wajib memiliki 4 kompetensi dasar ini. Itu diamanatkan melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kompetensi tadi adalah kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Nah, kemampuan pedagogis adalah kemampuan guru sekolah minggu, baik untuk kelas maupun untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Kemampuan ini meliputi tentang pemahaman pendidik atau guru sekolah minggu terhadap anak-anak sekolah minggu, kemampuan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemampuan mengevaluasi hasil belajar, serta kemampuan mengembangkan peserta didik atau anak sekolah minggu untuk mampu mengaktualisasikan diri mereka secara optimal. Nah, berikutnya adalah kompetensi atau kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan memiliki kepribadian yang mantap, yang stabil, dewasa, berhikmat, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik atau anak sekolah minggu, serta takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kompetensi profesional. Apakah yang dimaksud? Kompetensi profesional adalah kemampuan guru di dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan dan memampukan untuk membimbing peserta didik atau anak sekolah minggu di dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Dan yang keempat kemudian adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi atau berhubungan sosial secara efektif dengan baik kepada peserta didik atau anak sekolah minggu, baik kemampuan bersosial atau berhubungan dengan orang tua, kemampuan bersosial atau berhubungan dengan sesama pendidik atau guru sekolah minggu, juga kemampuan bersosial atau berhubungan dengan masyarakat luas. Nah, guru sekolah minggu
memang seharusnya lah memiliki kemampuan pedagogis agar kegiatan belajar di kelas sekolah minggu bisa dilakukan dan berjalan dengan efektif. Berikut ini akan kita bahas satu persatu perihal kompetensi pedagogis untuk guru sekolah minggu. Yang pertama, kemampuan pedagogis guru sekolah minggu yang pertama adalah pemahaman guru sekolah minggu terhadap anak didik, atau pemahaman guru sekolah minggu kepada atau terhadap anak-anak sekolah minggu. Memahami anak didik atau anak sekolah minggu dalam hal ini adalah memahami dan mempelajari bagaimana karakter mereka, bagaimana kebutuhan mereka, bagaimana tahapan-tahapan perkembangan usia dari anak-anak sekolah minggu atau peserta didik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan dan penetapan strategi kegiatan guru sekolah minggu di dalam kelas. Jika kegiatan atau aktivitas di sekolah minggu terlalu tinggi tingkat kesulitannya, maka anak akan sulit menangkap tujuan kegiatan atau aktivitas itu. Demikian pun juga sebaliknya. Ketika kegiatan atau aktivitas dalam sekolah minggu terlalu rendah, maka akan disepelekan oleh anak-anak. Nah, berikut ini adalah beberapa hal penting tentang psikologi anak yang perlu dipelajari dan dipahami sebagai dasar pelayanan. Yang pertama, tentang kebutuhan anak sekolah minggu. Ketahuilah bahwa anak membutuhkan kasih sayang. Anak membutuhkan rasa aman. Anak juga membutuhkan penerimaan. Anak membutuhkan disiplin agar mereka bisa menahan diri, tidak nakal. Anak membutuhkan kebebasan yang wajar. Anak juga membutuhkan penghargaan. Nah, prinsip penerimaan pengalaman pendidikan bagi anak itu bisa terjadi atau bisa ditempuh bahwa semua pengalaman anak dapat mempengaruhi dan membentuk watak dan arah hidup daripada anak-anak. Jadi pengalaman anak itu mempengaruhi serta membentuk watak dan arah hidup anak-anak sekolah minggu. Kepribadian anak mudah dibentuk pada usia dini. Berikutnya adalah setiap tahapan perkembangan anak membutuhkan pembinaan khusus. Jadi setiap tahapan perkembangan anak tidak bisa dilakukan secara global. Harus pada masing-masing tahapan usia anak tersebut. Nah, seorang anak itu sedang menunggu. Mereka itu sedang menunggu untuk diisi oleh orang dewasa, apapun itu bentuknya. Baik itu pengajaran, pengetahuan, sikap, teladan, dan seterusnya. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh Oma Dorothy Lo Nolte, Oma Dorothy pernah mengatakan begini: pendidikan anak usia dini dipengaruhi oleh tingkah laku orang tuanya. Karena anak belajar dari apa yang ia lihat dari orang tuanya. Sehingga kehidupan orang tuanya banyak berperan dalam membentuk kondisi kejiwaan anak. Demikian Oma Dorothy Lo Nolte mengatakan.
Nah, lebih lanjut, Oma Dorothy mengungkapkan bahwa jika anak hidup dalam kritikan, maka ia akan belajar untuk menghakimi. Jika anak atau seorang anak hidup dalam kebencian, maka ia belajar kejahatan. Jika seorang anak terus-menerus hidup dalam ejekan, maka ia belajar untuk menjadi malu. Jika seorang anak hidup dengan dipermalukan, maka ia belajar untuk merasa bersalah. Jika seorang anak hidup dalam dorongan dan motivasi, maka ia belajar berkeyakinan diri dengan baik. Jika seorang anak hidup dengan pujian, maka ia belajar untuk menghakimi. Jika seorang anak hidup dengan keadilan, maka ia belajar keadilan itu. Jika seorang anak hidup dengan aman, maka ia belajar aman. Jika seorang anak hidup dengan pengesahan, maka ia belajar untuk menyenangi dirinya, tidak bermusuhan dengan dirinya sendiri. Jika seorang anak hidup dengan penerimaan, maka anak belajar untuk mengasihi dunia. Demikian kakak, tahapan pertama tentang bagaimana kita memahami di dalam kita memiliki kompetensi, 4 kompetensi dasar. Di tahap yang pertama ini, atau bagian yang pertama ini, kita belajar bagaimana tentang keberadaan anak-anak serta bagaimana kita memahaminya. Nah, untuk berikutnya jangan ketinggalan ya kakak, untuk bagian yang kedua kita akan belajar, kita akan mengetahui bagaimana tahapan perkembangan anak pada usia-usia tertentu. Baik di usia 1-5 tahun, baik di usia 6-12 tahun, atau anak remaja usia 12-14 tahun. Jangan sampai ketinggalan, ikuti terus channel ini ya pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.